Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rino Kurnianto, NIM 1711511161 dari kelas Malam C, STT Wastu Kencana Purwakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan PowerPoint yang berjudul penilaian kinerja karyawan dengan metode AHP. Pada slide pertama di sini ada penilaian kerja karyawan dengan metode AHP. Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur yang memegang peranan sangat signifikan dalam suatu organisasi karena merupakan sumber daya yang digunakan untuk menggerakkan dan mensinergikan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk menciptakan sumber daya manusia yang andal, dibutuhkan pengelolaan SDM yang baik di dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Pengelolaan sumber daya manusia dapat dilakukan melalui penilaian kinerja karyawan atau performance appraisal. Selanjutnya, kinerja adalah proses di mana organisasi mengevaluasi pelaksanaan kerja individu. Penilaian kinerja dapat dilakukan untuk memberikan informasi mengenai dapat dilakukannya promosi dan penetapan gaji. Menurut Dassler, promosi yang paling baik untuk meningkatkan motivasi karyawan adalah promosi berdasarkan kompetensi. Kompetensi karyawan dapat diukur dengan melakukan penilaian kerja. AHP sangat tepat untuk memecahkan masalah di mana kriteria keputusan tersebut diatur dalam hierarki menjadi subkriteria dengan menggunakan serangkaian perbandingan berpasangan elemen hierarki. Keputusan sederhana dapat mengurangi keputusan yang kompleks. Studi yang dilakukan oleh G4 menekankan bahwa sintesis hasil perbandingan ini mampu memberikan keputusan terbaik dan memberikan alasan yang jelas untuk pilihan yang dibuat. Selanjutnya ini pada slide 4 berikut ini adalah langkah-langkah dalam menggunakan metode AHP. Yang pertama, mendefinisikan persoalan dan merinci pemecahan yang diinginkan. Yang kedua, membuat struktur hierarki dari sudut pandang menyeluruh. Yang ketiga, membuat metrik perbandingan berpasangan untuk kontribusi atau pengaruh setiap elemen yang relevan atas setiap kriteria yang berpengaruh yang berada setingkat di atasnya. Dalam metrik ini, pasangan-pasangan elemen dibandingkan berkenaan dengan suatu kriteria di tingkat lebih tinggi. Yang keempat, mensintesa dalam matrik perbandingan berpasangan sehingga didapatkan prioritas setiap elemen hierarki. Menguji konsistensi dari prioritas yang telah diperoleh. Melakukan langkah-langkah di atas untuk setiap level hierarki. Yang ketujuh, menggunakan komposisi hierarki untuk membobotkan vektor-vektor prioritas dengan bobot-bobot kriteria dan menjumlahkan semua nilai prioritas yang sudah diberi bobot tadi dengan nilai prioritas dari level bawah berikut dan seterusnya. Hasilnya adalah vektor prioritas menyeluruh untuk level hierarki paling bawah. Yang terakhir, mengevaluasi konsistensi untuk seluruh hierarki dengan mengalihkan setiap indeks konsistensi dengan prioritas kriteria bersangkutan dan menjumlahkan hasil kalinya. Hasil ini kemudian dibagi dengan pernyataan sejenis menggunakan indeks konsistensi acak atau random yang sesuai dengan dimensi tiap matriks. Rasio konsistensi hierarki tersebut tidak boleh lebih dari 10%. Jika lebih dari 10%, maka proses harus diperbaiki. Pada slide selanjutnya ada penyusunan struktur hierarki. Hierarki merupakan cara yang efisien dalam penyelesaian sistem yang kompleks berupa struktur linier di mana pengaruh terdistribusi dari atas ke bawah. Dikatakan efisien karena permasalahan akan lebih terstruktur, terorganisir, dan fungsional dalam pengontrolan dan penurunan informasi ke dalam sistem. Hierarki dimulai dengan merumuskan tujuan yang kemudian dijabarkan dengan penentuan elemen kriteria dan memungkinkan subkriteria yang dipengaruhi atau dikontrol oleh elemen yang berbeda pada level di atasnya. Dan yang kedua, penyusunan prioritas. Penyusunan prioritas dilakukan dengan mencari bobot relatif antara elemen sehingga diketahui tingkat kepentingan, preferensi dari tiap elemen dalam permasalahan secara keseluruhan. Langkah pertama dalam menentukan susunan prioritas elemen adalah dengan menyusun perbandingan berpasangan, yaitu membandingkan dalam bentuk berpasangan seluruh elemen untuk setiap subsistem hierarki dan kemudian ditransformasikan dalam bentuk matriks untuk analisis numerik. Misalkan terdapat suatu subsistem hierarki dengan suatu kriteria B dan jumlah N elemen di bawahnya A1 sampai AN seperti lihat pada gambar di bawah ini. Ini subkriteria B dengan susunan di bawahnya A1, A2, A3 sampai AN.
Dan pada slide 10 selanjutnya penilaian perbandingan multipartisipan. Untuk mendapatkan satu nilai tertentu dari semua nilai tersebut, masing-masing nilai harus dikalikan satu sama lain. Kemudian hasil perkalian dipangkatkan dengan 1/n. Secara matematis dapat dituliskan seperti bersama berikut ini. Contohnya, AIJ sama dengan Z1 dikali Z2 dikali Z3 sampai dikalikan Zn dan dipangkatkan 1/n. 1 per jumlah banyaknya Z. Ada tabel di sini yaitu order matrix 1 sampai 10 dan random index. Dengan membandingkan CI dan RI, maka didapatkan patokan untuk menentukan tingkat konsistensi suatu matriks yang disebut dengan konsistensi rasio CR. Suatu matriks perbandingan adalah dinyatakan konsisten jika nilai CR tidak lebih dari 0, CR tidak lebih dari 0,10, CR sama dengan CI dibagi RI. Pengujian konsistensi hierarki prinsipnya adalah dengan mengalihkan semua nilai konsistensi indeks atau CI dengan bobot suatu kriteria yang menjadi acuan pada suatu matriks perbandingan berpasangan dan kemudian menjumlahkannya. Jumlah tersebut dibandingkan dengan nilai yang didapat dengan cara sama, tetapi untuk suatu matriks random, hasil akhirnya berupa suatu parameter yang disebut dengan konsistensi ratio of hierarchy atau CRH. Selanjutnya ada pengujian konsistensi. Dalam persoalan pengambilan keputusan, penting untuk mengetahui betapa sebaiknya konsistensi pengambilan keputusan. Semakin banyak faktor yang harus dipertimbangkan, semakin sulit untuk mempertahankan konsistensi. Tambah lagi adanya intuisi dan faktor-faktor lain yang membuat orang mungkin menyimpang dari kekonsistensian. Meskipun demikian, sampai kadar tertentu perlu diperoleh hasil-hasil yang valid dalam dunia nyata. Saat mengajukan indeks konsistensi untuk mengukur beberapa besar konsistensi pengambilan keputusan dalam membandingkan elemen-elemen dalam metrik penilaian. Selanjutnya, indeks konsisten ditransfer sesuai dengan orde atau ukuran metrik menjadi suatu rasio konsistensi. Rasio konsistensi harus kurang lebih 10% atau kurang dari 10%. Jika tidak, pertimbangan yang telah dibuat mungkin akan acak dan perlu diperbaiki. Dan selanjutnya, skala angka yang digunakan dapat sangat bervariasi. Untuk beberapa item pengukuran dapat digunakan skala 0 sampai angka yang positif atau bisa disebut skala unipolar. Misalnya untuk skala yang menunjukkan frekuensi, beberapa item pengukuran yang lain dapat juga menggunakan skala bipolar dengan skala 0 sebagai nilai tengah. Untuk skala yang menunjukkan evaluasi dapat digunakan skala unipolar maupun bipolar. Skala unipolar misalnya dari skala 1 sampai 5 atau skala bipolar misal dari skala -3 sampai skala +3 dengan 0 sebagai respon netral. Nah, berikut penjelasan penilaian kerja dengan metode AHP. Bila ada kesalahan kata atau banyak kekurangan, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.